Iyalah, hati aku aja sama kamu beda-beda. Oh iya. Mama. Hatinya siapa? Emang udah punya hati sekarang? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maitriarta di sini. Di video kali ini saya bersama dengan Halo. Pakai masker nggak nih? Nah, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe channelnya ya. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. 3, 2, 1. Terima kasih. karena kita udah tes kemarin hasilnya alhamdulillah negatif, jadi kita buka aja kali ya dok. Boleh buka ya? Boleh ya? Oke, buka ya. Oke. Dok, dirimu siapa perkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Putra Oktoria. Saya temannya Mas Tri Arta nih. Ya, udah lama nih nggak ketemu ya. Iya, udah berapa tahun? Hampir setahun ya? Setahun lah. Hampir setahun. Setahun. Gimana sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, ini kan nama acaranya, gue gini mulu karena grogi gue ketemu orang cerdas. Dok, ini acaranya namanya ngonten kes, ngobrolin tentang kesehatan. Nah, kebeneran nih dok, gue kan main sepatu roda, inline skate. Landscape. Nah, kan kalau kita nauzubillah ya, kecelakaan jatuh dari sepatu roda, terus jatuhnya tuh nyusruk Ya. ke bawah, ke depan. Nah, gigi nih jatuh. Nah, itu kalau misalkan tingkat resiko sama bahayanya tuh gimana ya dok? Buat kita nih, gimana cara nanggulanginnya dan untuk biar kita safe tuh gimana? Oke. Inline skate, wah itu permainan speed, skill, itu mainan gue zaman SD, SMP. Kalau main juga ya? Udah lama gue gak main itu. Main Udah tua. lah, oke. Inline skate itu ada berbagai kategori ya setahu gue ya. Nanti lu tinggal pilih yang mana, case-nya, resikonya juga akan berbeda terhadap si trauma gigi dan mulut. Cuman yang paling sering itu adalah ketika lu bermain speed. Kalau arahnya ke speed, maka resikonya jelas gigi depannya kalau jatuhnya ke depan patah. Karena ngebut Gitu, ya. Pak. Jadi makanya proteksinya tuh penting banget tuh, banyak banget proteksinya. Dan yang gue pelajarin dulu kalau main inline skate, memang proteksi paling utama pakai tangan. Makanya perlindungan tangan penting agar muka nih bukan cuma gigi doang, cedera muka nih di daerah kepala nih bisa dikurangin dengan perlindungan yang cukup. Nah terus yang paling banget sering adalah yang suka datang ke tempat saya kalau misalnya terkait ini kan sama lah dengan beberapa olahraga yang lain yang bermain dengan speed, itu gigi depannya bisa fraktur atau patah minimal 2 gigi. Dua Minimal gigi depan. Minimal 2 gigi depan. dua guys. Minimal 2 gigi depan tuh. Nah, makanya kalau udah di depan itu kan fatal ya, baik estetika yang pasti sakit gitu Iya kan. pasti lah. Jadi kurang baik, apalagi banyak pemain inline skate juga nggak cuma laki-laki kan. Iya. Ada juga perempuan. Ada, sekarang udah rame banget. Nah, estetisnya nggak bagus. Jangan. Apalagi nah belakangan nih, gue juga sering lihat tuh vlognya Mas Tri nih, banyak kan anak-anak kecilnya mulai diajar-ajarin. Nah itu harus hati-hati banget nih. Ini penting buat terutama yang main inline skate, terutama para orang tua yang anak-anaknya mulai main inline skate. Sebenarnya simple, belikan atau datang ke dokter gigi buat bikin mudguard bumper yang dibuat dari rubber, bahan karet. Bentar, mudguard, Jadi kayak pelindung ya, Oh, atau oke. bumper gigi yang bahannya rubber, karet gitu. Karet. Jadi dia customize, dicetak terus jadi. Nah itu benar-benar dipakai setiap kali main. Nggak, kalau yang lain kan udah nih, helm udah, perlindungan ya. tangan, kaki, elbow juga semua udah Ya. gitu kan. Nah muka nggak mungkin kita pakai helm full face. Lucu juga main inline skate pakai helm full Tapi face ya. ya ada juga kalau yang downhill tuh pakai helm full face tuh. Inline skate Ada downhill yang turun dari gunung, iya kencang speed juga. beda itu kan biasanya kan. Inline skate juga Inline skate ada, Oh, ada belum pernah di lihat. luar, tapi di Indonesia sih. Oh, belum. kalau emang ada yang kayak gitu ya itu lebih, kalau yang di luar negeri sih udah yakin pasti proteksinya lebih tinggi. Jadi
Iya. Kalau gambaran gampangnya, kalau temen-temen suka lihat itu yang petinju Heeh. itu, Oh iya iya iya. atau Yang transparan gitu ya? Iya, atau Ah, pemain oke, oke. basket. Oh iya iya iya. Jadi olahraga ekstrim yang potensial terhadap giginya itu rata-rata udah pada pakai. Oke. Mudguard Boxing itu. juga kayaknya ya, aku pernah Boxing, lihat ya. boxing itu iya. Tonjok Itu. copot gitu. Nah, ketika kita udah pakai mudguard, Mudguard. insya Allah kalau fraktur minim Minim. karena udah kebambar. Hmm. Jadi gini, kalau dia speednya terlalu kenceng dan benturannya tidak fokus tepat di tengah gigi, dia biasanya gigi itu bisa lepas. Oke. Nah, ketika ada mudguard, ini jadi giginya nggak lepas. Jadi di situ Masih ya. di dalam situ. Oke. Segera datang ke dokter gigi. Kalau ada accident, minta dibuka. Nah, kalau ada giginya masih ada di dalam, kita bisa langsung kasih perlindungan pertama tuh. Jadi giginya masih kita bisa pasang lagi. Oh, Dan gimana? giginya masih bisa dibersihkan. Dibanding kalau kita udah jatuh, entah giginya kemana, misalnya jatuhnya ke kanan, tuh gigi mentalnya ke kiri gitu kan, atau ada kali lah, ada gorong-gorong, nah itu hilang lah gitu. Tapi kalau di mudguard itu dijagain, itu ekstrim. Jadi sebenarnya tadi dibalik lagi, kalau yang fatal dari gigi kalau terhadap giginya itu bisa lepas atau yang seringnya fraktur, patah. Nah, kalau misalnya patah berarti dengan benturan yang beda angle lah, itu speednya juga berbeda, setidaknya dia kejaga banget dengan adanya mudguard ini. Tahan ya, Dok. Tahan, insya Allah tahan. Nah, selebihnya ya memang harus hati-hati karena bukan cuma gigi doang nih di dalam sini, ini ada rahang. Kalau sampai rahang patah, memang tindakannya juga akan lebih berat. Tapi ya inline skate kan termasuk salah satu olahraga yang cukup ekstrim ya, bukan olahraga yang biasa. Jadi memang persiapannya pun proteksinya kalau bisa harus lebih, karena jangan sampai kita nyalurin hobi kita tapi resiko mengintai kita diem-diem aja gitu. Bener. Rugi nanti, terutama buat temen-temen yang masih anak-anak yang pada mulai belajar, boleh tuh coba pakai mudguard ini. Mudguard ya. Mudguard. Jadi datang dulu ke dokter gigi. Dokter gigi Nanti diperiksa, dicetak ya, sesuai dengan ukuran giginya. rahangnya masing-masing. Nanti baru kalau udah itu dipakai. Itu nyaman gak, Dok? Kalau dibilang kenyamanan, basicnya awal-awal pasti nggak nyaman. Nggak Tapi nyaman. saya kan juga olahraga yang ekstrim juga. Hmm. Jadi kalau justru ketika nggak pakai atau kita tidak pakai malah jadi aneh. Jadi pada saat mau bergerak malah jadi terbatas, takut kebentur lah, takut. Tapi ketika pakai malah lebih pede. Jadi awal-awal doang sih, selebihnya harus nyaman. Karena kan Oke. bendanya itu juga nggak gede-gede banget sih. Nah, ini dia. Nah, kalau ke dokter gigi lebih pas ya, lebih presisi, mungkin untuk nyamannya lebih enak lah ya ketimbang kayak kan kalau nggak salah itu ada yang jual jadi gitu ya, Dok ya. Ada, nah kalau jual jadi itu kan berdasarkan ukuran standar aja. Sedangkan mulut Universal. manusia kan beda-beda, universal. Iyalah, hati aku Beda-beda. aja sama kamu beda-beda. Oh iya. Mama. Hatinya siapa? Emang udah punya hati sekarang? Nah, gitu, Dok. Iya. Nah, itu tadi yang tadi dokter bilang dipasang lagi giginya. Pasang Kalau lagi. jatuh tuh Mm-mm. patah kalau mesin di dalam mudguard itu. Betul. Itu dipasang laginya itu kayak biasa lagi dong. Jadi nggak ompong. Betul. Oke. Makanya tujuannya mudguard ini adalah memproteksi untuk langsung kita ke dokter gigi sesegera mungkin. Ya, misalnya Mas Tri sering mainnya di mana nih? Di daerah Senayan misalnya. Ya carilah dokter-dokter Iya. gigi di daerah Senayan, udah tahu oh di sini ya kita main. Ya itu pentingnya kita tahu daerah atau lokasi sekitar. Oh nanti saya bisa ke sini untuk penanganan emergensinya gitu. Jadi jangan sampai terlambat karena ada golden periodnya. Begitu juga fraktur, ketika dia patah dia bisa langsung tuh situ ke dokter gigi sehingga tidak menyebabkan sakit yang berlebihan atau ompong sih. Yang paling utama ya biar kita nggak ompong lah, estetis kita biar nggak keganggu. Gimana lu kalau ompong giginya, guys? Main inline, aduh itu pentingnya banget tuh, perlindungan buat diri kita tuh. Ih, dokter gigi Reski keren banget. Dok, praktek di mana?
Di Cibinong, di Jalan Raya Bogor, di Kalimalang. Jadi ibaratnya di Wah, dekat itu Kalimalang. Jakarta Kan Timur. teman-teman gue banyak yang di Jakarta Timur tuh. Ah, Dulu lulusan mana tuh? dari Mustopo. Mustopo. Angkatan 2003. 2003. Iya. Oh, oke. Kenal sama Mas Tri dari teman lama kita. Udah lama ya Iya, Mas Tri. oke. Lama banget. Nah. Hampir setahun gua ketemu makanya ini. Iya. Ini prakteknya nih Dia di Cibinong nih. Jalan Raya Jalan Bogor, Raya kilometer. Bogor, Reski. Kalau misalkan temen-temen ada di daerah sekitar sini mau periksa gigi dulu, mau coba nanya-nanya dulu, boleh mampir aja. Ntar bilang aja temennya Tri. Enggak deh. Iya ya temennya Tri nggak apa-apa. Di belakang sini kan Gor Pekansari nih. Ah. Kalau hari Sabtu Minggu, kalau sebelum PSBB tuh banyak yang main inline juga, ya bisa. Makanya mudah-mudahan jadi kita bisa mengedukasi, bisa bermanfaat. Jadi harapannya sih bukan pada kesini kalau trauma. Iya benar. Adalah sih. harapannya tidak ada yang trauma, tidak ada yang kecelakaan dalam bermain inline skate ya. Makanya kita proteksi diri kita dulu Betul. sebelum kita nanti kejadian seperti ini gitu ya Dok ya. Biar teman-teman yang main inline skate juga aman, nyaman, Senang. dan terbebas dari kecelakaan. Dan happy. Kalau itu penting tuh. We're all be happy. Peace Jakarta Inline Skate. Terima kasih sudah mengajarkan saya main sepatu roda. Sudah ngajak saya ke Net TV, makasih. Oke. Dok, Ya. ini kan tadi kliniknya di sini. Nah, Instagram pribadi ada kan? Ada sih. Oke, ntar kalau misalkan gue taruh boleh ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya kliniknya ini gimana, konsul gitu bisa. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Konsultasi juga Jadi nanti langsung bisa- nanti by WA. Nah, kan jadi Boleh. Chat. lewat di Instagram dulu, nanti dapat WA atau apa konsultasi, ntar bisa ke Boleh. kliniknya ya, Banget, gitu ya. banget. Ntar gue taruh di kolom deskripsi ya, Boleh. nggak apa-apa ya, Boleh. sama nama alamat klinik. Oke, Banget. boleh ya, izin ya. Boleh. Siap. Oke, kayaknya kita segitu aja dulu ngomongin tentang inline skate yang nyambung ke gigi, keselamatan gigi dan mulut. Ini lumayan estetik gitu sih. Maaf, bukan endorse ini kok. Jadi ini buat ngelindungin juga. Kalau pakai helm full face kan kalau kita main di kayak gue kan mainnya biasa kayak di street gitu Oke. atau di kayak GBK gitu kan Ya. nggak etis juga tuh kalau pakai helm gitu kan, Hmm. panas gerai. Jadi mungkin itu buat solusinya pakai mount guard itu. Ntar gue juga bakal mencoba pakai mount guard itu. Jadi apalagi gue ya pakai bel bahaya jatuh Bahaya banget. kelar ya semua ya. Bukan giginya doang patah. Hah? Mungkin kalau copot justru behel aman Mas Tri. Behel aman? Aman. Jadi giginya kan dipegangin. Ha. Tapi justru karena pakai behel, kalau sampai trauma jatuh di depan, bibirnya bisa robek, Aduh, robek. bisa Kenapa, lepas Dok? nih. Jadi bibirnya bisa copot. Aduh. Karena behel kan logam ya, Oh iya tajam. bener. Heeh. Nah justru lebih bahaya. Nah dengan mouthguard ini justru lebih baik. Jadi Oh. perlindungannya double, ekstra. Oke. Berarti gue nanti harus bikin sama lo ya. Boleh. Teman-teman sini kita nanti bikin yang pasang behel buat proteksi diri. Boleh. Itu sebenarnya nggak harus kayak buat main inline ya Dok, kayak naik motor atau apa bisa ya kalau dipakai ya. Boleh pakai, cuman kan kalau naik motor kan jelas proteksi utamanya. Udah pakai helm ya? Oh iya, Helmnya oke. full face itu udah jauh lebih baik. Kalau buat naik motor kan juga capek juga nanti nafasnya apa segala macam. Oh iya, oke, Kalau oke. main inline kan dia sifatnya terbuka, nggak full face. Oh iya, kita masih bisa nafas dan ke gitu Ya. ya nyaman. Oke. Oke Dok, makasih banyak banget Sip. udah mampir ke Majenkes. Nanti kita nanya nih. Kalau teman-teman ada mau pertanyaan soal tentang kesehatan gigi dan mulut, boleh tanya aja di kolom komentar ya. Nah, insya Allah dibalas nih sama teman saya yang baik hati ini. Insya Allah. Ya, misalkan mau ngebahas tentang ini kan lagi pandemik nih, boleh nggak kita ke dokter gigi Dok? Karena kan posisinya sekarang tuh keadaan lagi pandemi COVID-19. Ya. Aman nggak kita? Nah, teman-teman boleh tanya aja. Nanti insya Allah dijawab sama Dokter Rizky. Atau nanti kita buat Dok next ini tentang itu. Boleh. Boleh ya? Kapan Boleh ya? Bebas. Oke, sip. Oke. Sekian dulu video kali ini. Ngonten case bersama dengan Dokter Rizky di Klinik Cibinong. Maitriarta pamit. Dokter Rizky pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.